sekedar memecah ini duduknya di majelis wali. Berapa ada? Pada sampai 1 menit. Cuma sekedar itu duduknya di samping aulia. Yang kedua misal Rasulullah, kahalbati syatin, seperti separahan susu. Ini yang tahu bebinian. Bebinian itu apabila anak menyusui anak, diparahnya dulu membuangi nang masam ketambayan. Diparahnya cerat-cerat separahan. Nah, sebentar itu duduknya di majelis wali. Nah, lebih baik daripada mulai lahir di perut ibu ibadat siang malam non-stop sampai terpacul cukuan artinya mati. Ada seseorang namanya Abdullah, mulai keluar di perut ibu ibadat siang malam sampai 100 tahun umurnya mati. Tidak pernah maksiat 100 tahun siang malam. Ada namanya Abdurrahman. Ibadahnya biasa sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan aja, zakat setahun sekali. Tapi dia duduk di majelis wali sebentar saja. Mana yang paling tinggi derajatnya? Mana yang lebih sugih di sisi Allah? Ini Abdurrahman yang lebih tinggi pangkatnya, yang lebih besar namanya, gajinya di sisi Allah. Karena dia duduk di samping aulia sekedar memecah telur yang mentah atau sekedar separahan susu. Apalagi sejam duduk. Belum lagi memandang kepada beliau. Berapa pahala memandang? 1 kali memandang sama dengan lebih baik dari beribadah 100 tahun. Ada satu riwayat lebih baik dari beribadah 60 tahun. Sekali memandang. Arti memandang di sini ya melihat. Jadi apabila melihat dia harus sekali melihat berapa jam, 100 setahun pahala. Buka pulang, jangan pulang, berapa jam pulang. Jadi mau hendak merawat, lancar-lancar apa aja. Ini semua adalah warisan dari Rasulullah. Kan ini tadi kan sabda Rasulullah. Sebab Rasulullah ini menggali umatnya itu ilmu. Jadi warisan Rasulullah itu ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengisi waktu mengambil warisan, meruat hak kita. Diruat hak kita itu diambil, warisan itu diambil. Lalu nang pemimpi tadi batakon, wali nang hidupkah, nang sudah dalam kuburkah? Dijawab Rasulullah sama aja. Nah, kalau nang masih hidup, kita hendak duduk di situ kadang-kadang silin haur. Lamun nang sudah dikubur, siang malam kita hendak duduk silin di situ-situ juga. Nah, jadi ringkasnya orang soleh, orang waliullah menguntungkan mulai hidup sampai ke mati kepada orang yang mengerti. Menurut orang kalian mengerti, udah kita kadang membicarakan. Nah, mudah-mudahan terus-menerus masalah kepercayaan kepada wujudnya waliullah dan keramat waliullah dan syafaat waliullah ini tetap bersambung jangan pagat. Karena sudah di zaman kita timbul orang yang anti wali dan anti keramat dan anti syafaat. Sudah timbul sudah di zaman kita ini. Mereka punya kelompok-kelompok. Ya mudah-mudahan kita jangan dirubah Allah, turunan kita pun jangan dirubah. Tetap percaya kepada wali itu ada, karamat itu ada, syafaat itu pun ada.
Li'annahu maisuruhu, karena yang sedikit kau menutup aurat ini itulah sudah nang mudah lawan inya, ujar bahasa Banjarnya nang kawasa. Jadi kita menutup aurat saka kawasa, kada kawasa bukuan asa kadar barang, ya kan, sisanya ya udah dimaafkan oleh Allah Taala. Kalau misalnya mestinya kan dari pusat saudara lintuhut betutup sekalinya selawar sepak bola itu jadi sih sembahyanglah selawar sepak bola, sebab itu juga nang kecukupan kita nang berdosa. Siapa orang sugih? Orang sugih kada memberi kita gasan menutup aurat. Oleh sebab itu ulun pernah dan banyak berucap, hati-hatilah kalau orang pengusaha. Orang pengusaha berhati-hati, harus melihat kepada kiri kanan muka belakangnya siapa yang memerlukan hartanya. Kiri kanan muka belakang dilihati. Kalau ada orang yang di kiri, di kanan, di hadapan, di belakang yang menghajatkan keperluan duit. Kada sedikit orang jiran kita nang garing hendak berobat karena kada cukup duit, maka nang wajib membantu si sugih. Namun nang garing tadinya nak bapada minta-mintanya supan atau malo. Dalas kaya mapainya sakit parut tumbang kembali pada hendaknya. Bakio keurutan kenapa? Maisi amplop kada bisi. Pemerintah pulang menyediakan, tapi kali basurat pulang minta surat miskin, mau urus surat miskinnya pulang lawan siapa? Lawan siapa bupati? Lawan lurah-lurahnya, tapi ada juga. Ini mana pembakarannya? Pembakar sekumpulnya siapa dalam bupati? Puan? Puan jauh benar Sungai Paring. Pembakarnya, jadi kita kada tahu siapa pembakar kita. Ini berat-berat nah, kalau anak kada tahu di abahnya ngalih. Kalau ketampar kuitan. Bapak-bapak semua, hari Minggu depan terakhir penerangan kesehatan, yaitu masalah penyakit anak. Habis itu selesai tugas ulun terhadap jiran dan kawan-kawan selaku orang Islam mengenai kesehatan. InsyaAllah akan disambung oleh Kapolres sama Sidin Hakon. Sidin hendak berbicara masalah perlunya keamanan supaya kita tahu. Sesudah itu minggu akan datang disambung oleh Bupati, yaitu masalahnya, topiknya itu adalah masalah pembangunan, supaya kita tahu akan pembangunan. Sebab kalau dipadahkan kada tahu jadi tempe kita. Nah, terakhir kena yaitu masalah keuangan. Artinya perlunya mencari duit dan gunanya duit. Itu karena nang bicara kira-kira siapa di sini? Ya Guru Usuk misalnya. Guru Usuk berbicara masalah ekonomi, bisnis dan gunanya hasil bisnis. Merangkap Guru Usuk karena membicarakan masalah menuntut ilmu dan gunanya ilmu. Jadi tinggal lagi 4. Masalah kesehatan satu aja, yaitu anak. Kemudian keamanan, pembangunan, keuangan, ulama, ilmu. Udah, karena yang 5 ini nikmat yang paling besar dari Allah. Pertama dokter supaya sehat keberadaan. 2 keamanan. 3 pembangunan. 4 duit, keuangan. 5 tuan guru. Ini pahabisan nang kelima ini pahabisan masih. Sebab guru ini ngurus duit kada, ngurus pembangunan kada, ngurus keamanan kada, mau urus kesehatan sih mungkin garing juga. Nang paling penting nang 5 ini nang nomor 1 yaitu dokter.
Jadi dokter banyak pahala atau dosa. Apabila dokternya kena menjaga lawan nang ampat di bawahnya bahaya nih. Yo, lamun dokter kada mau obati lawan polisi garing lima pengurus keamanan. Nah, bupati garing lima pengurus pembangunan. Orang sugih garing lima pebecari, guru garing lima pemajar. Askes tadi duit askes tadi disiapkan tadi segar pegawai negeri wadah ulun ini sawah-sawah matinya ulun tidak mau memakai duit askes walaupun ulun ini dapat SK dari Jakarta turun ke gubernur ke bupati bahwa ulun kekeluargaan dijamin oleh pemerintah bawa obat ya ke bupati bujur kada nah tapi sabigi tel ulun kada mau apalagi sabigi napa nih sontekan sebab ulun sudah diberitahu bahwa askes gasan pegawai negeri ulun bukan pegawai negeri berarti ulun memakai hak kurang tak mau. Nah kalau tadi ada lagi dana untuk orang susah ujar dokter mata tadi kepada susah tapi bisi handphone baru sekarang nang sulitnya dokter duit askes lawan duit kurang miskin diputar di bank dibagi-bagi untuk pembuahannya juga itu nang barat adanya penyakitnya kan kemana anak menangkap siapa yang tangkap berbagi duitnya sama aninya juga kalau tunang tahu bubuhannya juga. Fa in wajada ma yakfi sawataihi al-qubula wad-dubra ta'ayyana lahuma. Jika peroleh ia dengan anugerah Allah akan benda yang bisa menutupi akan hanya dua kemaluannya aja. Kasihan susah benar dan hanya kubul dan dubur nang kawa ditutup gara-gara orang susah sugih kada membantu apa wajib perdoain lawannya menutup muka belakang aja kesian tetap sembahyang juga walaupun yang ditutup hanya kubul dan dubur matinya jurun hati-hati orang berusaha hasil dari usaha itu ada hak bagi orang-orang di kanan di kiri di muka belakang kita yang susah-susah. Banyak orang yang susah-susah di kanan kiri muka belakang kita yang menghajatkan uluran bantuan kita untuk berobat dan sebagainya. Biasa nang tahu benar lawan orang susah itu tuan guru. Sebab inya kada susan kepada lawan tuan guru. Lamun langsung kepada lawan sugi-sugi inya supan. Kada hapunnya jadi nang tahu benar guru. Jadi guru ini mahnya datang orang susah dibari amalan. Orang sudah susah dibari amalan 10.000 pulang kegilaan ya. Orang mikir akan kada berduit, malam pulang bawa wirid nah pada kurang goreng pada ketawa sembuh. Nya obatnya orang susah itu duit, tadinya wirid bang. Ada kata orang garing itu banget dengan garing. Nah, ditiupi lawan Fatihah kada baik, bacakan Yasin kada baik, bacakan salawat kada baik juga. Bari banyak tawar bebangat. Sekalinya ada nang paham datang bawa amplop isinya 1 juta, Anda di pasar jadi sinang garingnya ada di pasar gagah karena garingnya karena kada bedol. Nah ini nih. Jadi sekali lagi kalau orang berusaha bakal labihan diganang kiri kanan muka belakang. Nah, apalagi bayi ini orang-orang mencari banyak, nang sulit kesian pencariannya, kesian. Coba kalau majelis kita hari Sabtu itu perai, kesian yang berulah wadah, nang menukar wadahnya lala.
Tapi kalau hari Sabtu pengajian di sini sampai gigi palsu payu. Kurang berjual gigi palsu. Hari Sabtu ini bawa ukur, Sabtu dulu dibayar. Gigi palsu payu. Wadai, ikan, iwak. Coba orang berjualan hari Sabtu tuh sampai ke ujung sana. Kenapa? Jadi takutnya bupati hari Sabtu berjalan. Artinya merasa ekonomi di Martapura artinya baguslah gara-gara ada pengajian. Banyak tetap pengajian 2 bulan, tukang beca takutnya apa kabar. Kada kau bisa siut. Mun ada nang besaruan di rumah, lepasan nang bini cukup ikan majalah di rumah masak. Susah. Jangan bini kan apa orang besaruan kan kayak di rumah. Malam minggu, mudahan aku makan, mudahan bulutnya bersama pulang. Ya mudahan aja nang bini bemasak nang bini sedikit makan untung. Sekali acaranya sampai pukul 1 bupati ya. Ngapa-ngapa acara pukul 1 malam. Hanya bersurungan makanan ya kan nasi ketupat nih kada. Lapar harus kulit ke rumah. Lon bini kalau kau pandai lagi minta aja aja. Udah bini nak makan kan. Kalau kau pandai kelaparan. Ayam yang iwak tadi jangan bini. Napa tadi napa iwaknya jangan bini. Minta aja nggak. Artinya bahalang nih. Jadi jangan bini ayam kah? Ada itik kah? Mana pak? Gabin tiap burung bangsa aja. Gabin tiap burung bandar kalau. Pondokan kita kalau yang terdapat di asramanya kita berbunyi banyak terdapat kawan. Masih jauh-jauh pulang. Ada berbunyi ketawaan, bubuhannya terus salam itu kok biasa. Nah, ingatlah gabin tiap burung. Nang sugih-sugih gini ingatakan banyak orang yang kada bayiwak makan di rumah. Mun saurang juga bilang. Hari ini sepupu. Isok sepupu. Ayam ya. Isoknya sepupu. Hari ini sebalah. Seorang orang makan di rumah. Makan lawan uyah. Nang sugi-sugi ini kadang-kadang mengatakan juga kalau nang higa rumah. Nang lawan uyah aja makan. Sapat karing bebanam pulang. Minyak kada bisa. Apalagi garing. Bobat pulang operasi berapa ya? Upah operasi berapa mata? Menyangkut tarak berapa operasinya? Ini orang masa wasitanya nih, lain nang askes sekali lah ya. Berapa upahnya tahu operasi tak? Nang murah aja. Pon 600.000 bisi duit 500 rupiah. Kada sampai lagi bawa operasi itu sampai. Kalau sampai nang sugih kita ada bisi duit misalnya 600 motor kada bisi saya ke Banjar mbak ke Banjar berjalan 200 lah ya kan ke Banjar kalau 4 di motor orang boleh datang ke operasi mata tetap opnama kah? Opnama semalaman berapa? Semalamannya pulang rumah sakit 25.000.
Lain obat pelan. Iya, itu Jepang tadi hitungan-hitungan kan. Obat pelang mengambil di rumah sakit, lawan di apotek yang di luar murah, yang di luar pelang di rumah sakit. Kenapakah ada orang jual? Itu namanya permainan silat. Jadi dia ulunnya di rumah sakit itu sambil berlihat lawan barang rasa. Sudah sakit awak, sudah duit pulang sakit. Itu bangga deh. Maka kita disuruh berusaha. Ya kalau usahanya pasti berobat. Obatnya pasti ini. Misalnya udah kada di jalan lain. Kayak ulun nih obatnya pasti udah cuci darah. Limbah itu naik kehabisan. Cangkok ginjal. Ginjal orang penuh kalau sebelah dipasang. Itu. Berapa harga ginjal sebelah? Berapa bupati? Pun kada tahu juga bupati. Ginjal yang dipasang itu ginjal siapa yang biasa cucuk dah. Ini buat dokter mata sini kada tahu juga. Dokter Nanang bubuan anak kada tahu juga. Mestinya dokter operasi ginjal yang tahu nih. Agak sini kada ada hari ini. Menurut pendengaran yang berhasil itu adalah ginjal anak kandung atau ibu dan ayah kandung. Biasanya itu yang berhasil. Kalau orang lain ada penolakan. Walaupun setahun 2 tahun itu berhasil, tapi namun akhirnya penolakan. Ujar. Itu usaha. Lamun ginjal orang Cina dipasang di awak guru ado ini Cina kah? Kurang Banjar kah? Jadi ngalih sambatannya tuh. Padahal kan guru ado ya ada Cina di situ. Padahal kan Cina ya guru ado. Jadi marah buka di apa kata? Nang pincak ini ulun ke Cina kah? Nah ini penyakit ulun ini adalah penyakit bawaan mulai dalam parut umat. Ngarannya gangguan ginjal dan lipar disebabkan kesta. Nah itu kesta. Kesta itu ya penyakit kalipang. Mulai lagi halus mulai dalam parut. Bukan mendatang adanya. Dan apabila baganal awak ini baganal juga. Sehari begana ulun takunakan di mapa supaya punya begana supaya jangan begana artinya tetap kakak itu juga memang ganggu ginjal dokter kada nang kawin jawab berarti bungul juga lagi itulah nasib. Jadi sehari begonolnya menutup lawan si ginjal. Sedangkan pian sudah tahu ginjal itu fungsinya mengatur darah, mengatur sekalian artinya apa? Kami tahi, ya lah. Jadi oleh sebab itu ulun ni bakami kalau cara pian, bahira kalau cara pian, darah kalau cara pian darah normal, bakami normal, bahira normal. Nah itu awak ada bisa ulunnya bisa awak. Ulunnya sebenarnya sakit garing. Cuma itu tadi kalau diperayakan penyakit ulun tetap aja ekonomi di Martapura jadi apa? Tukang beca kayak apa? Orang berjualan nasi banyak kayak apa? Transport artinya angkutan apa itu namanya motor apa itu? Kotak apa? Puan, taksi kota, apa pendapatannya? Tukang beca, ada bahasa siut lagi. Nah, coba lah punya pengajian dibuka tukang beca, ya Allah, bahasa siut. Nah, bahasa siut. Sekali takut ini kenapa? Nanggil bahasa siut, syukur. Jadi ada juga orang bersyukur orang itu bahasa siut. Di kitab manakah ada tahu? Biasa kan syukur itu memandang nikmat dari Allah. Muntung alhamdulillah.
lillah, menggunakan anggota ibadah. Ada ini bahasa Siut? Di mana kitabnya tahu? Ini jadi mursid garing lah, mahajatakan berobat, beurut, belamar. Nah, anaknya mulai kan anak lumpuh sudah. Nah, inya cukup jadi imam di sini. Yuk, kebaikan orang itu. Ya. Muninya bapak dah minta tolong, minta bantuan di orang. Orangnya orang tua sukan bocah macam-macam itu. Cuma nang baduit-baduitnya. Jangan beelang aja, mah beelang di situ. Ada banyak teh aja. Minta banyak teh pulang. Orang sudah garing dipintai banyak teh pulang. Guru Jaina cokoknya memimpin sampai ke tengah malam bulan puasa 21 sampai 30. Ya Allah, memimpin akan sembahyang hajat. Ya Allah, sembahyang tasbih. Kalau lagi turun kemarin. Nah ya. Ayo, nang penting makanya dokter mau obati, nang sudi menduiti itu nang penting. Bahasa beelang mana aja, beelang dudukan di situ, berokok di situ, ada kesah. Itu ngarannya omal. Itulah kewajiban-kewajiban kita terhadap orang-orang yang sakit-sakit. La ilaha illallah. Jiran banyak pulang, nang restrek-restreknya dipaiculik, terapa bayar lima pak. Nah, nang yatim itu juga habis duitnya sudah gunung gini runtuh. Ditinggali kuitannya duit habis runtuh gunung. Basi apa nang menjaminnya? Mas mesti makan nih. Mun berpakaian kan dia lagi kecil lanjang kabarnya makannya si yatim ini. Ada nang 7 isi yatim, ada nang 5, ada nang 4. Mun umanya nyaman aja belaki pulang ke lain nenek. Jadi anaknya nih, ang kuricikan nih, siapa gantinya? Beri makannya. Itu pangkah. Berdoa ya berdoa sebentar malam mudah-mudahan ini dapat rezeki. Mudahan ada yang kasih sayang langsungnya. Itu doa. Apa ingin doa aja? Iyalah mun kita tak hendak menukar baju, harganya tak 5.000, nukar nang 2.000 aja, 3.000-nya kawa kesan bahasa daktawan nang tadi. Ini kisah baju, sama aja lah nang lain-lain. Kasihan ini cukup menutup aurat cuma kubul dan dubur. Ya itulah wajib sembahyangnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa dhurrid daraini amin. وروي في الإسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل في مجاعة فقال في نفسه لو كان هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل له إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاما فتصدقت به. Bahwa seorang laki-laki telah melewati ia dengan setuyuk daripada pasir. Di waktu itu manusia di dalam keadaan kelaparan. Ujar si laki-laki yang melewat akan gunung daripada pasir ini. Berucap di dalam hatinya, seandainya pasir ini menjadi makanan, niscaya habis aku bagi-bagi untuk manusia yang kelaparan. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi di zaman itu bahwa sampaikan kepada seseorang tadi bahwa Allah Ta'ala menerima sedekah engkau
dan menyukuri niat yang baik dari engkau dan memberi pahala jika si pasir itu jadi makanan dan engkau bagi-bagiakan. Cuma niatnya aja, orang lah akan kelaparan. Inya berjalan melihat setuyuk pasir, ujar di hatinya, andai kata pasir ini makanan, aku ampunnya, habis ku bagi-bagikan ke orang yang kelaparan. Maka diberi Tuhan pahala memberi makani orang sebanyak pasir itu. Karena niat. Jadi kalau nang sugih-sugih nih berniat, namun ada jiran-jiranku nang susah-susah ku habiskan rumahku, isinya ku jual keseninya, ya kan? Dijual ini si rumahnya kesen jiran, pahala gonol banget lah. Ada orang nang susah juga pulang, ya kalau udah sugih, dan kayak itu juga dapat pahalanya sama. Padahal jangan ini hendak namanya rumahnya seorang berubusnya. وقد ورد في أخبار كثيرة من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. Barang siapa menghendaki mengerja satu kebaikan, cuma pada pekerjaan ada halangan, ditulis satu kebaikan. Wa fi hadits Abdullah bin Amr man kana fid dunya niyatah ja'ala Allah faqrahu baina 'ainayhi wa faraqaha arghaba ma yakunu fiha wa man takun al-akhiratu niyyatahu ja'ala Allah ta'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a 'alayhi bai'atahu wa faraqaha azhada ma yakun fiha. Hadis lagi, barang siapa niatnya itu dunia, niatnya itu dunia. Kalau orang cerai gawiannya dunia, niatnya apa? Dunia kalau kan. Kalau niatnya dunia, Allah menjadikan susah di antara dua matanya. Jadi yang dilihatnya itu apa? Sudah sugih apa rasanya apa? Susah juga. Lamun orang merasa susah, awalah berbagi-bagi. Padahal sugih, kada kawa berbagi-bagi karena inya masih merasa susah juga. Gara-gara niatnya itu dunia. Jadi orang yang niat di hatinya dunia, kada merasa sugih. Enggak rasa susah aja lagi. Padahal sudah sugih bandar ini itu. Dan di waktu habis umurnya paling inya itu mencintai lawan yang jaga terpisah tadi. Nang kenapa sakitnya? Sakitnya hendak mati itu kenapa? Mana kada kawa bersedekah karena inya merasa belum cukup. Ya kan? Mana hendak mati tapi pisah nang dikasihinya yaitu dunia, kayak apa sakitnya? Nangka ini nah kayak ini orangnya sayang banget lawan Indonesia orang hanggus akan orang sayang banget nah hanggus beras sakit bapak luhan karena kesayangan lawan nang ini. Coba lah menanya kada sayang lawan dunia ini. Datang orang memisah coba. Nah, kada sakit. Jadi matinya tuh nyaman dan sebab inya berpisah lawan mang memang kada disayanginya juga. Orang balaki babini katian lah lamunnya sayang bener bininya lagum tapi sah wa imma mati nang bini wa imma sarak. Gagilaan nang laki-laki nita si bini-bini bang sayang lawan laki lalu lakinya kawin kalain pulang gagilaan juga nang bini nita. Coba lamunnya kada tapi sayang juga biasa aja kada apa-apa.
Samunyaan itu kasayangan itu kalimpatan sayang. Lawan dunia kalimpatan sayang. Padahal Nabi sudah menyampaikan sayangnya jangan apa dan siapa, tapi jangan kada ingat pasti akan tapi. Artinya sedang aja. Namun misalnya kita tabisi kula sayang lawan kula sayang benar, lamun kula tu kada beelang sakit hati kita. Lamun inya beelang, ya Allah kata lagi ayam mati, ayam orang. Nah, inya kesayangan tapi lamunnya kada tapi sayang benar, munnya datang kula beelang rezekinya ada di rumah minum banyak. Lamunnya kula kada beelang memang rezekinya kada ada di rumah kita, jadi kita tuh pelong. Artinya merdeka aja. Nah itulah. Orang berpangkat minta juga, maaflah bupatilah yang lain-lain minta juga. Kalau saya manon berpangkat itu pak diamtihi orang gila. Tapi lamunnya kada sayang benar kada partai. Ingat kan waktu berpangkat lawan amtih kalinga tetap aja dua juga. Kada una juga. Tapi lamunnya sayang ya Allah. Assalamualaikum ya kawan. Ya kan apa kawan dan hidup ya. Kalau ada waalaikumsalam lagi stres. Bakawan yang kejual lamun terlalu sayang yang kawan yang banyak boleh ke benua kawannya. Ya nama umat tak. Orang keasikan bakawan tapi si kawannya mau umat. Punya sedang-sedang aja dia saja. Orang sayang orang berguling kita menjaga gulingnya basah, dijamur lagi kalau mau guling malam patuh orang berguling. Banyak guling basah itu ada di higanya mengaruh. Sedang-sedang aja. Walhasil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal alam hadis. Apabila lain pada Allah Ta'ala sifatnya berubah. Apabila kita mencintai yang berubah, maka kesayangan hati, kesenangan hati kita pun berubah kepada kesusahan. Apabila kita itu mencintai yang berubah, tatkala ini berubah, maka hati kita berubah juga. Asal senang menjadi susah, nang salah bukan kurang kita. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis fal alam hadis. Semuanya itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa niatnya adalah akhirat, Allah Ta'ala menjadikan tetap di dalam hatinya itu merasa bapa labihan sugih. Kalau orang niatnya akhirat, merasa inya itu sugih. Lamun merasa sugih, apa dah? Kawa bersedap. Hatinya lapang. Hati lapang. Jadi yang jadi kita pusang itu kalau dunia di hati kita. Coba apabila pusang dunia itu ada. Apabila senang hilang ke dunia di hati. Sedikit banyaknya menggiring kurang. Banyak-banyak cinta dalam dunia. Banyak juga pusangnya. Banyak sedikit-sedikit juga. Hati ini hendak senang terus-terusan. Tapi dunia yang dikaikat dalam hati macam apa? Jadi kita ini luput banget lah kehendak lawan gawian luput bertentangan dan Allah Ta'ala mengumpulkan atas dirinya akan sesuatu yang diperluakannya. Napa yang diperluakannya Tuhan mengumpulkan di rumahnya kada kekurangan. Asal niatnya akhirat, hatinya sugih dan dunia cukup di rumahnya.
Nang mendatangkan cukup itu di rumahnya dunia Tuhan. Nah jadi sejalannya sekolahnya aja dulu. Matinya apabila darul ma'rifah itu jangan dicampuri fak lain selain dari dunia, supaya anak kita daripada awaliyah ini dunia itu kan ada di hatinya, naik kepada sanawiyah karena dunianya apaan akhiratnya meningkat, naik kepada ulia atau aliyah meningkat lagi akhiratnya. Insya Allah anak-anak kita dari kecil menuju kepada dewasa dan sampai kepada jadi orang tua, menjadi orang yang sugih di hati dan rumah tangganya bakal cukupan. Itulah tujuan pendidikan diniyah. Jangan dicampuri oleh yang lain. Kalau hendak berurusan lain pada dunia, sekolahlah di urusan yang lain dari dunia. Cuma walaupun sekolahannya dunia, tapi nangaran anak dulu kada kawa inya hendak menuntut pelajaran di sekolahan. Nang kebanyakannya menuntut kekawanan. Jadi pelajaran kada masuk, nang masuk itu kekawalan. Nah ini dibuktikan oleh Muhammad Amin dengan Ahmad Hafiz. Inya di sekolahan kada bisa membaca bulik apa yang dibaca di sekolahan, tetapi nang diingatakannya kekawalannya. Kawalan si anu. Mbak itu kena dikiawinya kawannya itu. Limbah itu kena jangan belang pada kawan. Nah, gara-gara sekolah kadang mencari ilmu tetapi mencari kawan. Nah, di sini kita ada bisi kewajiban memimpin anak supaya jangan sampai di hatinya kawal yang masuk sebelum Allah Ta'ala yang masuk. Kita menginginkan hati anak kita ini Allah dan Rasul yang ada di hatinya sebelum yang lain-lainnya. Itulah maksud kita bisi anak. Luar biasa amanah Tuhan bisi anak ini. Menjaga hatinya jangan sampai banyak masuk si abiar. Karena sekadar banyak masuk agiar, masuk sekadar itu keluar anwar. Nya dua aja anwar dengan agiar. Nah, itu. Dan ini mahajatan kita lawan bini itu seiya sakata. Kurang bisi anak lawan rumahnya itu seiya sakata. Kalau kita anak memimpin anak itu pakaiannya seperti kayak ini, umumnya memimpin anak itu pakaian seperti kayak ini bertentangan. Nah, berat anak itu umpat kemana? Jadinya anak itu gila. Anak umpat abah disariki umah, umpat umah disariki abah. Sebab umahnya lawan abahnya kada iya sekata. Kesian ya si anak itu. Jadi apabila orang niatnya akhirat, Allah Ta'ala menghendaki kaya di hatinya dan semua keperluan dunianya Allah menghendaki di dalam rumahnya, dan waktu meninggalkan dunia paling inya itu kada ketujuan dunia tetapi ketujuan yang dihadapinya yaitu akhirat. Artinya waktu melepaskan napas yang terakhir di situ gembiranya luar biasa. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita niat sebagaimana niat orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan Allah menyudahi akhir kalam kita di dunia yang fana dengan kalimat La ilaha illallah. La على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا بها يا باعث وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا، اللهم استر
عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله.